Selamat pagi Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Dionisia Aprilia Carola dengan NIM 27024109444 dari Universitas Bina Nusantara. Pada pagi hari ini saya sedang bersama dengan teman-teman dari QC Saka Pharma ingin berbincang-bincang seputar topik yang akan dibahas, yaitu pengaruh TikTok terhadap sikap toleransi di antara generasi Z. Sekarang saya akan berkenalan dengan teman-teman dari QC Saka Pharma. Silakan perkenalkan dirinya. Nama saya Anissa Ristanti. Nama saya Erna Kurnia. Nama saya Anur Rahmawati. Oke teman-teman, sebelumnya aku mau nanya nih sama kalian. Kalian tuh sering gak sih menggunakan aplikasi TikTok di dalam kehidupan sehari-hari? Sering banget Kak. Kalau sering, kira-kira seberapa sering? Misalnya berapa jam gitu sehari? 2-3 jam, tapi sebenarnya tergantung aktivitas di hari itu sih. Oke, misalnya aktivitasnya lagi padat mungkin lebih sedikit ya. Terus kalau misalkan lagi senggang mungkin jadi lebih banyak. Kalau aplikasi lain, misalnya Instagram gitu-gitu sering dibuka juga atau lebih banyak di TikTok? Dibuka juga tapi nggak sesering TikTok. Apa lebih suka TikTok daripada aplikasi lain? TikTok lebih update daripada aplikasi lain. Oke, terus ada alasan lain mungkin? Lebih seru. Lebih serunya karena Dia bervariasi videonya gitu. Terus kalau di TikTok tuh nge-scrollnya lebih enak dan durasinya cenderung lebih sedikit, tapi informasi yang kita dapetin banyak. Oke, nah di TikTok itu kan kita ada ya istilah namanya for your page atau namanya FYP gitu. Nah kalian sebagai si user TikTok ini lebih sering scroll FYP-nya atau akun-akun yang udah pernah kalian ikuti sebelumnya? FYP. Karena lebih bervariasi ya tadi ya. Nah kan karena dia saking bervariasinya, berarti kan pasti muncul berbagai macam konten dong. Nah, di konten-konten itu pernah nggak sih ada muncul konten-konten yang berbau-bau agama nih, membahas isu agama, misalnya isu-isunya tuh nggak harus selalu yang serius gitu, misalnya yang santai-santai atau gimana? Pernah? Pernah. Setiap tahun kan ada Ramadan berburu takjil. Kalau menurut kalian kalau berburu takjil itu kayak war takjil kan namanya ya? Nah, war takjil itu termasuk salah satu konten yang tentang berbau agama ya. Terus ada lagi nggak konten-konten lain? Terus sekarang tuh banyak juga sih kayak konten-konten kreator yang upload konten agama, misal kayak sekarang kan banyak juga tuh kayak podcast yang ngebahas toleransi agama. Nah kadang di FYP TikTok itu udah ada tuh potongan-potongannya, potongan-potongan tentang podcast itu. Jadi itu yang beberapa kali muncul di FYP aku. Oh gitu. Terus di konten-konten yang muncul di FYP kalian pernah nggak sih misalkan ada yang berbeda dengan keyakinan kalian? Konten kreator itu kan kadang nggak berasal dari satu keyakinan aja. Gimana sih cara kalian menyikapinya kalau misalkan konten itu berkaitan dengan agama yang berbeda dengan kalian? Mungkin dari kamu. Kalau saya sih tentang konten kayak gitu nggak masalah ya. Jadi kadang saya lihat dulu. Nanti kalau misalnya saya rasa agak menyimpang, mungkin saya skip atau bisa saya laporkan sih akunnya. Kalian pernah nggak ngelihat di konten-konten agama itu ada nih, entah di kolom komentarnya mungkin ya atau di dalam konten itu sendiri ada yang berdebat gitu. Jadi di dalam konten atau di kolom komentar malah memperdebatkan agama gitu, sehingga konten itu menjadi satu konflik gitu. Sering banget sih Kak, misal di FYP TikTok topiknya apa nih, terus ternyata di komen tuh orang-orang banyak yang kontra juga, tapi banyak juga yang pro. Nah di situ mereka banyak juga sih berdebat. Si konten itu kan ada dua jenis ya berarti ya, ada yang edukatif dan juga ada yang provokatif kayak gitu. Gimana pandangan kalian kalau misalkan ada kedua jenis konten itu? Kalau untuk konten-konten yang mengedukatif nih, biasanya kan ada konten kreator yang suka berbagi atau sharing tentang agama gitu. Nah, menurut aku itu tuh buat kita jadi satu tuh mempelajari agama lain misal. Terus kita juga menambah toleransi. Tapi beda cerita kalau sama yang provokatif.
dia bisa memecat. Nah mungkin itu kita sebagai yang nonton bisa dilaporkan atau gimana. Melaporkan konten-konten yang sangat provokatif kayak gitu ya. Terus berarti kan konten-konten tersebut termasuk konten yang tidak menjunjung toleransi. Nah, ada lagi nggak hal-hal yang dilakuin selain itu? Selain ngekat ya berarti? Iya. Mungkin selain ngekat, kan ada fitur kolom komentar. Mungkin aku bisa kasih kritik atau saran di kolom komentar, baiknya gimana? Berarti ikut mengomentari tapi untuk menunjukkan apa yang benar gitu ya. Menurut kalian sendiri, siapa sih yang lebih bertanggung jawab di TikTok, di platform TikTok ini? Apakah si konten kreatornya kah atau penontonnya, atau justru si platform TikTok ini sendiri yang harus lebih bertanggung jawab? Kalau menurut aku, dari konten kreatornya sendiri pasti dia juga punya tanggung jawab. Dia kan dia tuh punya privilege buat mengedukasi orang-orang ya. Terus impact dia pasti besar juga buat orang-orang yang nonton. Jadi dia harusnya bisa menyaring sih apa yang harus dia share yang sekiranya sensitif atau mungkin bisa memecah tali toleransi kita. Aku juga sebagai penonton harus tahu konten mana sih yang kira-kira layak juga untuk ditonton gitu. Harusnya aplikasi TikTok sendiri bisa menyeleksi konten-konten yang sekiranya sensitif. Oke, berarti pertama tadi kan disebutin ya kalau si konten kreator itu, kalau sekarang istilah sekarang ini kita sering dengarnya sebagai influencer ya. Berarti dia mempengaruhi orang lain kan. Kalau dia udah sadar tentang dirinya itu mempengaruhi orang lain, berarti dia harusnya tadi seperti yang disampaikan, dia tahu ya bagaimana cara mengedukasi si orang-orang ini. Terus apa sih harapan kalian? Harapan lain mungkin terhadap kreator ini yang membahas tentang topik agama di TikTok? Kalau menurut aku ya, untuk influencer yang mungkin bakalan membahas agama, membuat video itu kita harus pinter-pinter gitu, gimana nyeleksi kata-katanya atau editan videonya, gimana nanti sebelum di-share ini bakalan menyinggung nggak ya gitu. Lalu gimana sih menurut kamu, masyarakat ini ada banyak ya kalangannya, ada dari anak-anak, remaja, khususnya di Gen Z sendiri sih, ada walaupun ada orang tua juga. Gimana sih cara terbaik kita mengedukasi masyarakat kayak oh yang ini tuh konten yang baik, yang ini tuh konten yang kurang baik kayak gitu? Menurut kalian gimana cara mengedukasi? Itu kayaknya literasi digital mesti ditingkatkan ya, khususnya terutama di sekolah dan kampus-kampus. Terus selain itu tuh harusnya ada kolaborasi juga tuh antara konten kreator, pendidik, sama tokoh agama, biar mereka tuh bisa bikin konten tentang agama yang baik dan benar aja sih. Seperti yang sampaikan benar ya, kayak misalnya ini tuh butuh peran serta dari semua pihak ya. Jadi kita harus saling bahu-membahu untuk mengedukasi masyarakat. Nah, di Indonesia sendiri ini kita punya yang namanya SDG, Sustainable Development Goals nomor 16 tentang perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Nah, menurut kalian bagaimana sih seharusnya generasi Z ini menyikapi fenomena ini agar tetap sesuai nih, sejalan dengan program SDG nomor 16 itu? Nah, kalau menurut aku, Gen Z sendiri harus jadi agen perdamaian di ruang digital ini. Bisa dimulai dari diri sendiri, yang salah satu caranya yaitu nggak nyebarin hoax, terus nggak memperkeruh suasana juga, dan yang terpenting nggak mengadu domba satu sama lain. Oke, pertanyaan terakhir, apa pesan kalian sebagai salah satu Gen Z terhadap anak muda Indonesia tentang pentingnya toleransi? Pentingnya toleransi itu kita sebagai Gen Z dari diri sendiri nih, kita juga harus menghargai nih pilihan orang lain tuh mau kayak gimana. Itu sih pentingnya toleransi, karena dengan toleransi itu Indonesia jadi lebih maju. Terima kasih banyak ya teman-teman QC Saka Pharma sudah mau sharing tentang pentingnya toleransi di generasi Z ini. Terima kasih banyak, semoga kedepannya semakin sukses dan semoga anak muda di Indonesia semakin terinspirasi dengan kalian ya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Salam toleransi.